Halo, ketemu lagi dengan Bang Bay. Kali ini kita coba kedua LSP dari Armor All, produk dari USA ya. Yang dulu awal-awal masuk sini paling produk pembersih dan pengkilap interior saja. Tapi untuk sekarang kayaknya hampir semua ya line up-nya tersedia di Indonesia. Yang untuk kemasannya cukup menarik, sangat eye-catching. Walaupun build quality kemasan botolnya tidak sebaik dan setangguh botol-botolnya Turtlewax. Kurang lebih kualitas botolnya kayak si Flamingo ya. Hanya saja kedua spray dari Armor All ini jauh lebih bagus kualitasnya ya. Untuk Armor All saya nggak tahu sama sekali performa atau data kedua LSP ini. Dulu cuma pernah coba produk interior dressingnya aja. Dan paling untuk posmitnya ya yang sangat durable karena menemani ratusan uji coba, tapi tidak ada robek sama sekali, paling mulai kasar saja. Sedangkan kedua LSP ini benar-benar buta, kecuali akhir-akhir ini ya setelah intensif hampir 1 bulan kenalan dengan kedua produk ini. Akhirnya bisa kita koleksi datanya yang hasilnya bisa disimak ya teman-teman. Kita mulai dari penggunaannya dulu. Untuk cara penggunaannya, walaupun keduanya water based, gak bisa dibilang mudah karena terasa sedikit oily gitu ya, kayak sedikit kesat, sedikit tacky, tidak annoying kayak oil based ya. Gak bisa disebut sangat mudah karena kit GPS Speed Detailer ataupun X5 jauh lebih mudah ya. Saya coba ikutin berdasarkan instruksi di belakang botolnya, baik diratakan atau di spray, kemudian didiamkan sebentar, baru kemudian di buffing. Hasilnya sama saja, malah untuk detailernya kalau dibiarkan beberapa menit malah rentan streaking ya, yang termasuk susah untuk dihilangkannya, sangat berisiko kalau untuk soft paint. Jadi kalau soal kemudahan penggunaannya, Armor All Sealed Wax lebih mudah untuk digunakan. Lanjut ke pengujian daya slickness, keduanya gak bisa dibanggakan sama sekali karena stuck alias tidak licin sama sekali. Tidak bisa menurunkan busa pengujian sama sekali ya. Hanya saja si Sealed Wax sih memberikan efek smooth ya kayak 3M7006. Sedangkan untuk detailernya tidak licin sama sekali, grabby, kesat kayak kepunyaan Graphene Emulsionnya CF. Next ke pengujian efek kilap atau glossy kedua Armor All ini. Buat teman-teman yang baru bergabung yang masih bingung cara baca angka di sini, cukup dilihat AVG-nya aja ya. Itu adalah angka rata-rata kilap yang dihasilkan oleh wax ataupun sealant yang diuji di sini. Jadi misalnya angkanya makin besar, berarti makin bagus juga efek glossy atau kilapnya. Angka di sini diperoleh setelah sebelumnya dipoles 1 step dahulu ya, biar dapat glossnya maksimal. Setelah proses poles singkat, tidak lupa menggunakan IPA wipe down ataupun eraser yang saya gunakan di sini yaitu Meguiar M122 untuk membantu menghilangkan residu kompon secara sempurna. Setelah saya biarkan LSP tersebut cooling time dari 1-3 hari, didapat kilapnya Armor All Sealed Wax sedikit lebih baik dibandingkan dengan Speed Wax detailernya. Karena stabil unggul di 5 pengujian, walaupun perbedaan di gloss meter tergolong tipis ya, dan gak bakal bisa dibedakan oleh mata karena perbedaannya sangat tipis, hanya berbeda 0, saja. Untuk tampilan menggunakan mata malah terkesan sangat jauh karena Sealed Wax tergolong deep, termasuk wet ya, tapi tidak kehilangan deep loh. Sangat bagus karena terasa sekali bus warnanya, tidak mendem kayak beberapa LSP heavy filler. Tergolong megah sih, saya kira bakal plastik look, tapi untuk Sealed Wax masih masuk kategori sangat baik. Berbeda dengan Speed Wax-nya sih tergolong biasa saja, masih deep tapi tidak sebaik kepunyaannya Sealed Wax ya. Untuk tampilan saya pilih Sealed Wax sebagai pemenangnya. Masuk ke pengujian masking swirl, kita coba kemampuan kedua LSP ini dalam menyamarkan swirl ya pada panel soft paint. Kita bikin swirl buatan dengan menggunakan mesin tanpa pakai kompon, tapi membasahi busa foam pad dengan menyemprotkan M122 biar tidak ada sisa filler dari pengujian sebelumnya. Akhirnya setelah kita pakai keduanya, untuk hasil Sealed Wax didapat performa yang bagus ya. Hasilnya tergolong bagus loh teman-teman.
Kalau ikut pengujian masking swirl kemarin, kayaknya dengan mudah masuk Big 5 ya, menggeser X5. Karena hasilnya lebih baik dari X5, walaupun dilihat sama-sama kesusahan ya untuk menutupi swirl yang lebih besar. Tapi Silhouette tetap masking swirlnya tergolong bagus, dan dipnya pun masih ada, bisa terlihat tidak berpendar kayak heavy filler lainnya. Bahkan terlihat lebih deep dibandingkan dengan Sonax USD. Walaupun tetap USD sedikit lebih baik dalam menutupi swirl yang lebih besar. Sedangkan untuk hasil speedwake tergolong biasa saja, hampir transparan, tidak banyak berubah before dan afternya. Jadi Silhouette menang mudah di pengujian segmen ini. Next kita lihat kemampuan efek daun talasnya. Untuk hasilnya keduanya kayaknya di bawah rata-rata ya. Tidak menarik kalau soal efek hidropobiknya, kurang lebih sama dengan Scuto Liquid Wax ya, karena tergolong kurang bagus. Tapi setidaknya Scuto lebih glossy walaupun kalah deep dibandingkan dengan Silhouette. Efek keduanya terasa pas-pasan dengan water repellent ala kadarnya. Water sheeting pun dirasa lambat ya. Water beading pun acak-acakan. Paling terlihat Silhouette sedikit lebih baik aja bila dibandingkan dengan Speedwake. Lanjutkan kita masuk ke heat resistant test. Kita panaskan kap mesin sampai 100 derajat Celcius untuk mencoba kemampuan ketahanan LSP. Apakah akan menguap bila kita panaskan? Anggap aja macet standstill di tengah hari ya. Walaupun saya rasa sih di real world gak akan setinggi ini ya temperaturnya. Setelah kita panaskan, terus terang saya nggak tahu hasilnya, apakah ini tahan apa tidak, karena terhalang oleh lemotnya water sheeting ya. Jadi kurang kelihatan apakah LSP ini menguap apa tidaknya, karena yaitu saking kurang bagusnya efek hidropobiknya. Tapi kemungkinan besar sih masih bertahan ya. Akhirnya kita tutup aja pengujian ini dengan uji cuci. Kita coba uji cuci baru dengan menggunakan foam sprayer. Kita biarkan sebentar, kemudian kita cuci seperti biasa. Saya coba seadil mungkin usapan wash bead-nya untuk hasil diuji cucinya. Untuk hasilnya, karena di pengujian efek hidropobik atau pengujian efek daun talasnya tergolong kurang baik, berimpact banyak juga ke pengujian cuci ini. Pas diuji cuci pertama saja tidak enak ya dilihatnya. Otomatis pengujian selanjutnya makin lemot lagi. Daya tahan deterjennya pun tergolong kurang baik, karena Speedwake hanya sampai 6 kali saja hampir dead flat dan nyangkut. Self cleaning terdeteksi ada di Silhouette ya, tapi berumur sangat singkat karena kena sabun sebentar saja udah luntur. Untuk daya tahannya kayaknya kurang bisa diandalkan, apalagi kalau sering cuci di tempat cuci umum yang sabunnya biasanya tergolong keras ya. Saya lihat sih Silhouette perform sedikit lebih baik di sini. Walaupun Silhouette juga nggak kuat-kuat amat karena tergolong singkat ya untuk proteksinya. Tapi setidaknya pas di pengujian ke-6, Silhouette masih bisa menurunkan air ya, walaupun lemot dibandingkan dengan Speedwake yang sempat nyangkut tapi akhirnya dapat menurunkan air dengan sangat lambat. Jadi Silhouette lebih baik di sini. Tapi performanya nggak beda jauh karena keduanya tergolong pas-pasan.
Oke, akhirnya setelah berbagai macam pengujian bisa kita tarik kesimpulan. Keduanya saya rasa gimana ya, biasa aja sih. Paling yang menonjol si Silhouette, yaitu untuk tampilan deep dan bus warnanya yang keren dan efek masking spiralnya yang tergolong istimewa. Untuk Speedwax detailer malah tidak ada performa yang menonjol sama sekali. Quick detailernya aneh, gampang shrinking yang susah untuk di buffing, rentan nambah swirl ya kalau di soft pen. Baru kali ini pengujian di mana LSP tidak memenangi satu segmen sama sekali. Emang keduanya untuk harganya sangat terjangkau ya. Saya lihat ada yang jual 80 ribuan per 500 ml dengan kemasan yang termasuk cukup bagus. Tapi untuk kemampuan lainnya tergolong di bawah rata-rata ya menurut saya. Saya coba keduanya dengan berbagai macam cara, dari curing time lama maupun tanpa curing time, dari langsung buffing sampai coba didiamkan terlebih dahulu. Tetap untuk hasilnya akhirnya ya gitu-gitu aja, stabil yang pas-pasan ya. Mungkin kalau teman-teman di sini ada yang bisa dapat hasil efek hidrofobik dan daya tahannya yang baik, silahkan komen ya cara penggunaannya, kasih masukan ke saya. Saya bakal revisit kedua LSP ini. Oke, saya kira cukup sampai di sini dulu ya teman-teman. Maafkan ya bila ada salah-salah kata. Sampai jumpa lagi di video pengujian berikutnya. Terima kasih.